Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di video ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan karir pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Oktober 2022 ini adalah kesempatan terakhir bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat secara reguler. Karena setelah itu kenaikan pangkat kedepannya bagi pejabat fungsional harus murni menggunakan angka kredit. Untuk itu silakan dicek kembali apabila ada di antara sobat ASN yang seharusnya pada periode ini dapat mengajukan kenaikan pangkat, silakan untuk segera diajukan ke kepegawaian masing-masing. Baik, kita simak berikutnya apalagi yang hal-hal terkait dengan pengembangan karir jabatan fungsional penyetaraan ini. Nah, setelah kita ketahui setelah penyetaraan jabatan fungsional, sebagaimana kita ketahui ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama terutama dalam kaitannya bagaimana proses pengembangan karir. Nah, sudah sejauh mana persiapan kita sebagai jabatan fungsional berkarir secara utuh sebagai fungsional? Atau jangan sampai sekarang sudah bulan Agustus ya, kalau di pemerintah daerah penyetaraan jabatan itu dilakukan pada akhir Desember 2021, sementara di pemerintah pusat penyetaraan jabatan itu dilakukan di Desember 2020. Artinya mulai Januari 2023 bagi pejabat fungsional yang disetarakan di lingkungan pemerintah daerah sudah mulai melakukan perhitungan angka kredit. Nah, sejauh mana persiapan kita untuk menyusun dokumen maupun dupak untuk syarat perhitungan angka kredit tersebut. Dan setelah penyetaraan jabatan fungsional ini, seperti apa pengembangan karir kita ke depannya? Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama di sini adalah pemberlakuan perubahan mekanisme kerja. Ini sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan ada 3 mekanisme yang ditempuh. Yang pertama yaitu tahapan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Penyederhanaan struktur organisasi ini diatur dengan Permen Pan RB nomor 25 tahun 2021. Kemudian mekanisme tahapan yang kedua yaitu tahapan penyetaraan jabatan, yang ini mengacu pada Permen Pan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan ini sudah dilakukan yaitu pada akhir Desember 2021 untuk lingkup pemerintah daerah dan akhir tahun 2020 untuk di lingkup kementerian dan pusat. Kemudian yang ketiga adalah tahapan perubahan mekanisme kerja. Ini mengacu pada Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi keluarnya Permen Pan RB nomor 7 ini untuk menjembatani ya perubahan mekanisme kerja, karena yang tadinya bersifat struktural sekarang menjadi fungsional. Yang tadinya bersifat hierarki nanti ke depan dengan di sistem kerja baru ini dengan Permen Pan 7 ini lebih kepada berbasis tim kerja atau squad. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan kinerja pegawai. Nah, sebagaimana kita ketahui, penilaian kinerja pegawai ini sebelumnya mengacu pada Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Namun pada tahun 2022 ini keluar Permen Pan yang baru yaitu Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Pada penilaian kinerja sebelumnya di Permen Pan RB 8 itu diwacanakan bahwa penilaian kinerja untuk jabatan fungsional akan diintegrasikan antara angka kredit dan SKP. Namun di Permen Pan RB 6 ini dikembalikan kepada kondisi sebelumnya,
yaitu SKP dengan angka kredit tetap sesuatu yang terpisah. Berikutnya adalah batas akhir kenaikan pangkat reguler yang tadi sudah disinggung di awal ya. Jadi bulan Oktober 2022 ini adalah kesempatan terakhir bagi pejabat fungsional yang disetarakan menjadi pejabat struktural yang disetarakan menjadi fungsional untuk dapat mengajukan pangkat secara reguler. Jadi belum menggunakan angka kredit. Nah, kebijakan ini sebagaimana surat edaran Kemenpan RB nomor B/653 IM.SM.02.03 tanggal 23 Desember 2001 tentang tindak lanjut moratorium jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kebijakan kenaikan pangkat reguler bagi pejabat fungsional yang tadinya menduduki struktural ini diberikan kepada pejabat yang belum menduduki pangkat puncak. Jadi misalnya kenaikan pangkat dari 3C ke 3D atau yang memiliki peningkatan pendidikan. Misalnya yang bersangkutan memiliki pendidikan S2. Jadi diberikan kesempatan pegawai tersebut untuk mengajukan kenaikan pangkat secara reguler, belum menggunakan angka kredit. Nah, bagi sobat ASN yang seharusnya bulan Oktober ini naik pangkat dengan kriteria tadi, silahkan segera diusulkan selama masih ada kesempatan untuk pengajuan kenaikan pangkat ya, berkoordinasi dengan kepegawaian setempat tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan angka kredit. Nah, ini juga yang penting ya, kita sudah sampai di bulan Agustus, berarti harus sudah mulai mengumpulkan dokumen untuk pengusulan dupak dan juga bila memungkinkan dibentuk tim penilai angka kredit ya. Kalau jumlah jabatan fungsional memungkinkan bisa dibentuk secara mandiri. Kalau misalnya tidak memungkinkan dibentuk tim penilai secara mandiri, bisa menginduk kepada kabupaten kota terdekat, atau kalau di kabupaten kota terdekat tidak ada, ke provinsi. Kalau tidak ada di provinsi, bisa ke instansi pembina atau ke pusat. Jadi tim penilai angka kredit ini sangat fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk pembentukan tim penilai bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pembina, karena ada beberapa tim penilai yang mensyaratkan harus ada diklat dan punya sertifikasi. Seperti misalnya contohnya untuk guru, tim penilai guru itu sebagaimana Permenpan 16 tahun 2009 diatur bahwa untuk membentuk tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru, syaratnya adalah harus mengikuti dan lulus diklat sertifikat tim penilai ya. Jadi ini untuk pembentukan tim penilai bisa dikoordinasikan dengan masing-masing instansi pembina. Yang berikutnya adalah penghasilan pejabat fungsional. Nah, kita ketahui bahwa berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor B/653 IM.SM.02.03 tanggal 23 Desember 2021 tentang tindak lanjut moratorium jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, bahwa penghasilan yang diterima oleh jabatan fungsional penyetaraan masih mengacu kepada penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural. Ini tentu ada selisih ya, perbedaan. Sebagai contoh misalnya untuk eselon 4 itu tunjangannya sebesar 540, sementara untuk jabatan fungsional muda itu ada yang di angka 700, ada yang 900, bahkan untuk perencana muda itu tunjangannya 1.100.000. Ya, artinya terdapat selisih yang diterima dari sisi tunjangan. Nah, ini juga masih belum disesuaikan ya untuk tunjangan yang diterima. Kita tunggu saja kebijakan selanjutnya. Kemudian berikutnya peran koordinator dan subkoordinator. Nah, ini juga mungkin yang terjadi sekarang adalah bahwa pada saat kita disetarakan diberikan tugas tambahan koordinator bagi yang eselon 3 dan subkoordinator bagi yang eselon 4 atau pengawas. Nah, ketika terjadi kekosongan, koordinator dan subkoordinator ini ternyata tidak boleh diisi karena koordinator dan subkoordinator bukan jabatan, dan ini juga sudah tidak lagi dibahas di dalam Permenpan 7 yang tadi di slide awal ya, tentang koordinator dan subkoordinator. Jadi koordinator dan subkoordinator itu adalah peran yang diberikan pada saat masa transisi pada waktu penyetaraan jabatan. Jadi menurut penjelasan BKN, pengisian koordinator dan subkoordinator itu hanya dilakukan pada saat penyetaraan.
Jadi setelah itu maka otomatis ketika ada kekosongan misalnya karena pensiun, karena mutasi, maka jabatan itu tidak diisi kembali, dengan sendirinya akan hilang. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan pengembangan karir. Nah, ini juga ada beberapa masalah ya yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyetaraan jabatan ini adalah disesuaikan dengan jabatannya, bukan dengan orangnya. Sehingga dampaknya ketika sudah disetarakan muncul beberapa kendala di lapangan yang dihadapi. Misalnya ketidaksesuaian jabatan. Ternyata misalnya jabatan fungsional dengan jabatan yang sebelumnya itu tidak sesuai secara sistem kerjanya. Kemudian kualifikasi pendidikan, masih banyak pada saat dilakukan penyetaraan yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1. Padahal biasanya idealnya untuk fungsional ahli itu minimal pendidikannya adalah S1. Kemudian pangkat golongan dan jenjang jabatan fungsional. Misalnya sebelumnya ada pegawai yang menduduki golongan, sudah memiliki golongan 4 dan disetarakan ke jenjang jabatan fungsional muda. Padahal seharusnya untuk golongan 4 itu disetarakan ke jenjang fungsional madya. Kemudian capaian angka kredit. Nah, ini juga mungkin perlu adaptasi karena sebelumnya terbiasa di struktural menjadi fungsional yang harus bekerja secara mandiri mengumpulkan dokumen-dokumen untuk keperluan angka kredit. Pedoman untuk butir kegiatan yang dapat dihitung sebagai angka kredit bisa dipelajari dalam Permenpan tentang masing-masing jabatan fungsional. Ya, jadi kita ketahui dulu bahwa kita disetarakan dalam jabatan fungsional apa, kemudian kita cari Permenpan tentang jabatan fungsional tersebut. Nah, di dalamnya nanti ada dijelaskan secara detail, secara rinci butir kegiatan apa saja yang dapat dihitung sebagai angka kredit. Nah, kemudian nanti dari situ kita inventarisir, kita dokumentasikan, kita kumpulkan untuk bahan penilaian DUPAK. Jadi silahkan bagi yang masih belum memahami apa itu angka kredit, apa saja yang harus dikumpulkan, apa saja yang dapat dinilai, bisa dipelajari dari Permenpan untuk masing-masing jabatan fungsionalnya dan seterusnya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain, silakan Sobat ASN bisa tulis di kolom komentar kira-kira masalah apa yang Sobat ASN temui, hadapi dan rasakan setelah dampak penyetaraan ini. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.